Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya Yuliana dalam pelajaran matematika. Untuk hari ini saya akan membahas soal yang kemarin sudah saya janjikan kepada anak-anak kelas 9 ya. Untuk pembahasan soal buku Erlangga halaman 38 nomor 53. Silakan kalian simak bersama-sama ya. Jangan lupa dicatat bagian-bagian yang kalian tidak mengerti. Nah, sebelum kita membahas soal, kalian harus ingat kedudukan dari garis pada sumbu X. Nah, yang pertama, kedudukan garis yang pertama apabila A lebih besar daripada 0 dan nilai diskriminannya lebih besar daripada 0, ya. Garis lengkungnya akan memotong sumbu X seperti ini. Yang kedua, nilai A lebih besar daripada 0 dan diskriminannya sama dengan 0. Nah, oleh karena itu, garis lengkungnya akan mendekat oleh sumbu X. Nah, yang ketiga ini, apabila nilai A-nya lebih besar daripada 0 dan nilai diskriminannya lebih kecil daripada 0, maka untuk garis lengkungnya ya, dia akan membentuk ke atas. Ini dari yang pertama sampai yang ketiga, dia akan melengkung ke atas dan agak sedikit naik apabila nilai diskriminannya kurang daripada 0. Yang keempat, apabila nilai A-nya kurang daripada 0 ya, untuk gambar grafiknya dia akan melengkung ke bawah ya. Dan grafiknya tersebut atau garisnya tersebut dia akan memotong sumbu X apabila nilai diskriminannya lebih daripada 0. Sama kayak yang nomor 1, apabila diskriminannya lebih daripada 0 dia akan memotong sumbu X. Yang kelima, apabila nilai A-nya lebih kecil daripada 0 dan diskriminannya sama dengan 0, nah di sini lengkungnya tetap ke bawah tapi lengkungnya mendekati sumbu X. Yang untuk yang terakhir, apabila nilai A-nya kurang daripada 0 dan diskriminannya kurang daripada 0, nah di sini grafik lengkungnya atau garis lengkungnya dia akan melengkung ke arah bawah ya. Dan garisnya itu akan lebih ke bawah atau lebih sedikit menjauh daripada sumbu X. Nah, sekarang kita bahas soal yang kemarin. Di sini soalnya grafik dari fungsi X sama dengan X kuadrat dikurangin 2X minus 15 adalah cara penyelesaiannya. Yang pertama, di sini ada fungsi X sama dengan X kuadrat dikurang 2X min 15. Kita ganti fungsi X ini menjadi nilai Y ya. Kita ganti fungsi X ini menjadi nilai Y. Y sama dengan X kuadrat minus 2X minus 15, di mana nilai A-nya adalah 1 ya. Dari mana kita dapat 1? Nah, nilai A-nya itu adalah suatu koefisien ya, koefisien yang berada di depan variabel X kuadrat. Sedangkan nilai B-nya adalah minus 2. Dia adalah koefisien dari variabel si X. Dan nilai C-nya adalah yang ini nih, konstanta yang berdiri sendiri ya. Dia nilainya adalah minus 15. Nah, di sini kita bisa mengetahui atau menggambarkan atau bisa membayangkan karena di sini nilai A-nya adalah 1, berarti nilai A-nya itu sama dengan 1 lebih daripada 0. Jadi nilai A-nya itu lebih daripada 0. Maka nanti di akhir kalian akan menggambar grafik terbuka ke atas atau lengkungannya ke atas. Nah, untuk penyelesaian lebih lanjutnya, kita akan menggunakan langkah-langkah untuk membuat suatu grafik. Di sini langkah yang pertama, ya, kita mencari titik potong dengan sumbu X. Nah, kalau kita mencari titik potong dengan sumbu X, nilainya di sini kita buat menjadi 0 atau bisa disebut dengan Y sama dengan 0. Nah, di sini nilai fungsinya kita tulis lagi tadi Y sama dengan X kuadrat, ini ketutup sama bintang ya. X kuadrat minus 2X minus 15 sama dengan Y. X kuadrat minus 2X minus
minus 15. Nah, karena di sini apabila titik potong dengan sumbu X, nilai Y-nya kita buat 0. Setelah itu kita faktorkan persamaan berikut ya. Faktornya saya mendapatkan X ditambah 3, X dikurang 5. Dari mana? Kita cari faktor dari 15. Nilainya berapa? Yang apabila dijumlah ya, dua nilai itu akan menghasilkan angka minus 2. Seperti ini. Cari faktor minus 15 yang apabila dijumlahkan hasilnya minus 2, yaitu nah faktor dari minus 15 itu hanya 1 dikali 15. Nah 15-nya itu minus, berarti 1 dikali minus 15 dan 3 dikali minus 5. Jadi 1 dengan 15 dan 3 dengan 5 apabila kita mencari faktor 15 ya. Nah, di sini saya menggunakan 3-nya adalah positif dan 5-nya adalah negatif. Jadi apabila 3 dengan minus 5 ini kita kalikan hasilnya minus 15 dan apabila kita jumlahkan hasilnya adalah minus 2. Itu cara mencari faktorisasi pada persamaan aljabar seperti di atas ini. Nah, selanjutnya kita dapatkan nilai X-nya itu adalah minus 3 dari mana? Ini menunjukkan bagian persamaan yang sebelah kiri itu adalah X yang pertama, sedangkan fungsi aljabar yang di sebelah kanan ini adalah X yang kedua. Jadi kita bisa menentukan nilai X-nya sama dengan minus 3 ya, dan X-nya sama dengan 5. Dari mana? Nah, di sini tanda positifnya kita buat sama dengan di sini ya. Jadi nilai 3-nya akan pindah ke kanan. Yang tadinya positif akan berubah menjadi negatif ya. Sedangkan yang X yang kedua di sini kita buat sama dengan, nah di sini minus 5-nya apabila pindah ke sebelah kanan dia akan berubah menjadi positif. Nah, dari proses ini kita mendapatkan dua titik. Jadi titik potong grafik dengan sumbu X ada dua, yaitu minus 3,0 dan 5,0. Ini akan kita gunakan dalam pembuatan grafik. Langkah kedua ya, kita mencari titik potong dengan sumbu Y. Kalau tadi kita mencari titik potong dengan sumbu X, sekarang kita cari titik dari sumbu Y. Jika kita mencari titik di sumbu Y, nilai X-nya kita ubah menjadi 0. Nah, itu gampang. Untuk persamaannya, nilai X-nya kita gantikan 0 saja semuanya. Jadi, Y sama dengan X kuadratnya kita ganti menjadi 0 kuadrat. 2X-nya kita ganti menjadi 2 dikali 0 dan 15-nya tetap. Ya, apabila ini kita kalikan 0 semuanya menjadi 0. Tinggal tersisa minus 15. Jadi, titik potong grafik dengan sumbu Y adalah kita dapatkan tadi karena X-nya 0 kita tulis 0. Minus 15. Langkah ketiga, apabila kita sudah menemukan titik potong, yang selanjutnya kita menentukan sumbu simetris atau sumbu simetri ya. Sumbu simetrinya ini kita menggunakan rumus. Sumbu simetrinya itu adalah nilai X-nya dulu yang kita cari ya. X sama dengan minus B per 2A ya. Nilai B-nya tadi yang diketahui kita masukkan lagi, jadi minus dalam kurung minus 2 per 2 dikali A-nya 1 ya. Nah, di sini minus apabila ketemu minus hasilnya menjadi plus per 2 dikali 1 yaitu 2. Jadi kita dapatkan hasil 2 per 2 sama dengan 1. Nah, setelah kita menentukan sumbu simetri ya, langkah keempatnya kita nentuin nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu adalah nilai Y-nya. Kalau tadi simetrinya adalah X, ekstrimnya adalah Y. Untuk mencari nilai ekstrim, Y sama dengan minus D per 4A. Nah, untuk nilai D-nya itu sendiri, kita menggunakan rumus B kuadrat minus 4AC. Ya, untuk B kuadrat minus 4AC, kita masukkan nilai yang tadi diketahui di depan. Sama dengan minus dalam kurung minus 2 kuadrat ya, karena B-nya adalah minus 2, dikurangin 4 dalam kurung 1 dalam kurung minus 15. Ingat, untuk dalam kurung itu menandakan kalau angka tersebut akan dikalikan ya dengan angka yang ada di sampingnya.
Nah, di sini minus 2 kuadrat hasilnya adalah 4 karena minus 2 dikali minus 2. Dikurang 4 ya, 4 kali 1 jadinya 4, dikalikan minus 15, jadinya 4 ditambah 64. Kita dapatkan minus 64. Dari mana minus 64? Ya, tadi 4 dikalikan dengan 6, ditambahkan dengan 60, hasilnya adalah 64. Kita kalikan dengan minus, di luarnya ada minus, di sini kita tinggal tambahkan minus. Jadi minus 64 per 4 sama dengan minus 16. Dapatlah koordinat titik baliknya adalah 1, minus 16. Nah, ini adalah langkah terakhir. Seharusnya di sini saya menambahkan ada titik bantu. Oke, untuk titik bantu sebenarnya itu adalah suatu titik yang ada di antara titik-titik balik ya. Tadi yang pertama kita sudah menemukan titik 0,3 dan 0,5. Nah, yang ketiga itu kita sudah menemukan titik yang namanya titik 1, minus 16. Nah, jadi grafiknya kita buat dulu. Titik yang pertama tadi di depan kita sudah menemukan titik potongnya yaitu 0,3 ya. Kita titikkan di sini 0,3, 0, minus 3. Nah, titik potong yang kedua kita temukan 0,15, 5,0, minus 3,0 ya di sini, maaf. Nah, yang selanjutnya kita titikkan lagi. Tadi ada untuk sumbu Y-nya ya, titik potong dengan sumbu Y itu ada 0,15. Kalau tadi yang pertama titik potong dengan sumbu X di mana Y-nya kita nolkan itu jadi minus 3,0 dan 5,0. Nah, di sini nih yang saya merahkan. Dan juga titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,15. Kita titikkan di sini minus 15. Nah, lalu di sini saya buat titik koordinat. Titik koordinatnya adalah 1, minus 16. Nah, jadi saya titikkan di sini 1, minus 16. Apabila kita sambungkan, nah gambarnya akan seperti ini, melengkung ke atas. Kenapa melengkung ke atas? Karena nilai A-nya lebih daripada 1. Oke, di sini kalau kalian bisa menggunakan angka bantu itu seperti minus 2, minus 1, 1, 2, 3, dan 4. Nah, menurut saya untuk pertemuan kali ini cukup. Saya sudah membahas soal yang kemarin kalian ingin saya bahas ya. Untuk hari ini saya juga akan memberikan latihan soal yang sama. Kalian tolong kerjakan dengan langkah-langkah yang sama seperti yang saya jelaskan untuk hari ini. Untuk hari ini sekian, terima kasih yang telah menyimak video ini dengan baik. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.